Hai, aku Danang Wisnu, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau review singkat tentang dua produknya Lakme. Ini yang Lakme Absolute Argan Oil Radiance Oil in Cream. Jadi ini adalah sebuah krim. Terus yang kedua ini adalah Oil in Serum. Jadi ini sebuah serum yang teksturnya mirip sama oil. Jadi gimana performa kedua produk ini di kulitku? Kita bahas satu-satu. Yang pertama ini adalah krimnya. Judulnya adalah Lakme Absolute Argan Oil Radiance Oil in Cream SPF 30 PA++. Jadi memang ada SPF-nya, jadi ini bisa sebagai pengganti sunblock. Bentuknya seperti ini, dia datang dengan kemasan yang packaging di luarnya, kemasannya kardusnya ini, aku suka banget. Tapi ketika dibuka, jreng, nggak tahu kenapa, banyak yang bilang ini tuh mewah, tapi menurut aku sendiri nggak mewah sama sekali. Entah kenapa ya, kesannya yang didapat ini tuh murah, menurut aku ya. Ini tuh konsepnya kayaknya mirip sama packagingnya ini tuh mirip sama Laneige zaman kemasan masih lama yang jarnya itu. Jadi ada kayak di dalamnya tuh ada kayak warnanya gitu, terus dilapisin sama akrilik putih, ya akrilik transparan. Kesannya kayak semacam membuat ada sesuatu yang dilindungi di dalam gitu kan ya. Cuman ini tuh nggak tahu kenapa akriliknya tuh kayak finishingnya nggak bagus gitu loh ya, dan sudut-sudutnya ini packagingnya tuh rada aneh, dan tutupnya ini ngwek gitu loh, dan aku yang nggak terlalu suka sebenarnya itu ya itu tadi si packagingnya. Kalau dari isinya jujur aku suka. Kita lihat ingredients listnya. Alhamdulillah di kemasan kartonnya ini ada ingredients listnya. Yang pertama adalah water, kemudian cyclopentaxyloxane, itu adalah silikon. Jadi sebuah silikon yang fungsinya untuk melembabkan sekaligus ya bersifat seperti silikon gitu kan ya. Kemudian ada ethylhexyl methoxylamate, itu adalah sunscreennya. Kemudian ada zinc oxide, itu juga sunscreen. Jadi sunscreennya itu ada yang physical sama chemical. Physicalnya si zinc oxide, chemicalnya si ethylhexyl methoxylamate. Atau kalau misalkan kamu lebih suka tidak mengkategorikan sebagai physical atau chemical, kamu bisa sebut sebagai organik dan inorganik. Organiknya si ethylhexyl methoxylamate, inorganiknya itu zinc oxide. Ya wis lah, apapun itu, cara kerja mereka berbeda sebenarnya. Terus di bawahnya ada bla 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 yang aku sendiri nggak terlalu ngeh. Kemudian ada dimoticon, itu adalah silikon. Kemudian ada glycerin, itu untuk melembabkan. Kemudian ada niacinamide untuk brightening. Kemudian bla bla bla. Terus ada perfume. Perfumenya itu berada di tengah-tengah. Dan menurut aku sendiri, aromanya ini agak lumayan sih. Untuk ukuran aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka produk yang beraroma sebenarnya. Kecuali kayak aromanya tuh bener-bener yang ya aroma alami banget itu, misalkan kayak rose hip gitu ya, aroma kayak tengi-tengi gitu ya. Kemudian atau minyak apa yang aromanya kayak minyak ikan gitu, nggak masalah sih. Tapi kalau aromanya wangi kayak gini, ini tuh wangi menurut aku. Wangi itu kesannya itu kayak dia itu kayak menyembunyikan wangi yang kayak kimia gitu loh ya. Karena ketika produk ini pede dengan bahan-bahannya yang di dalam, harusnya dia tidak terlalu, aromanya nggak terlalu dibikin terlalu strong untuk nutupin sesuatu gitu. Jadi aku tuh malah suuzon sebenarnya, apa sih yang mau ditutupin dengan aroma sekencang ini gitu kan ya. Karena jujur sih mengaplikasikan sesuatu di muka yang aromanya tuh parfum, bukan aroma alami yang menenangkan, itu agak aneh sih menurut aku. Tapi ya apapun itu, jujur ini sebuah produk yang bagus menurut aku. Di kulitku sendiri bekerja dengan sangat baik untuk aku pakai untuk pagi hari. Dia bisa mengontrol minyak aku, tidak terlalu bikin terlalu kayak berminyak banget gitu. Masih enak, masih lumayan matte di kulitku. Walaupun memang agak sedikit membuat setelah berapa jam tuh minyaknya keluar, tapi untuk ukuran day cream yang cocok di kulitku susah sih. Aku tuh paling kesusahan untuk nyari day cream, karena ya itu tadi, untuk bisa mempertahankan kulitku tidak terlalu berminyak itu tuh susah. Dan ini salah satu produk yang menurut aku cukup bagus untuk bisa mengontrol minyakku. Kulitku terhidrasi karena memang di dalamnya ada berbagai macam bahan untuk hidrasi. Dia bersifat seperti silikon, jadi kayak ngesil gitu. Aku nggak pernah pakai makeup, aku nggak tahu experience orang pakai makeup gitu ya. Tapi kayaknya sih ini mungkin bisa sebagai primer gitu ya, kayaknya sih, karena memang di sini isinya kan kayak silikon gitu. Dan memang ketika diaplikasikan tuh kayak membuat kulit jadi halusnya tuh halus kayak silikon menurut aku. Aku nggak bisa komen sih untuk masalah kayak gitu ya, dan aku palingan cuman ngerasain ada kemungkinan ke arah sana. Aku juga biasanya juga kadang-kadang ini pernah aku cobain, aku set pakai setting powder. Cuman aku juga bukan orang yang setiap hari pakai setting powder gitu, enggak. Di saat-saat tertentu aja dimana kulitku tuh bener-bener berminyak banget, biasanya aku pakai setting powder. Aku pakai punyanya RCMA ku tuh udah
kayaknya udah tak kasih siapa nggak habis-habis selama bertahun-tahun. Jadi memang aku tuh jarang banget sebenarnya pakai si setting powder itu, dan ini masih bekerja dengan oke gitu ya menurut aku. Cuman ini ada white cast-nya, tapi nggak parah sih, di kulitku sendiri masih masuk-masuk aja. Tapi kalau aku keringetan banget, dia tuh kayak keluar kayak putih-putihnya gitu. Dan ketika diaplikasikan pertama kali ya kelihatan sih, aku notice. Walaupun ini ada SPF 30-nya, cuman aku tetap harus ngasih sunscreen yang terpisah, karena aku nggak bisa pakai ini dengan banyak gitu ya. Dosis 2 ruas jari itu nggak tercapai, karena memang menurut aku sendiri ketika aku pakai itu, dia pakai sebanyak itu dia agak berminyak. Aku jadi pakainya ini tuh cuman dikit banget sih sebenarnya, cuman dari sedikit itu pun masih cukup oke untuk menghidrasi. Tapi efek untuk proteksinya nggak, aku harus tetap ngasih sunscreen terpisah. Kemudian ini produk yang kedua, ini adalah Lakme Absolute Argan Oil Radiance Overnight Oil in Serum. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah serum, katanya sebagai serum, tapi teksturnya tuh kayak minyak. Kita lihat ingredients list-nya di sini juga ada. Ini lebih simple. Ada caprylic, triglyceride, kemudian hexadecan, kemudian parfum. Dan ini parfumnya tuh di ingredients ketiga. Dan ini memang kencang banget parfumnya. Parfumnya tuh aromanya sama kayak si yang krimnya itu, dan kencang. Nggak tahu kenapa ketika aku pakai di mukaku di malam hari itu rasanya kayak, nggak tahu ya, mungkin karena memang aku bukan tipikal orang yang suka dengan skincare yang berparfum sih, jadi makanya aku nggak seberapa suka aromanya aja. Kemudian di bawahnya ada argan kernel oil bla 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 bla, aku juga nggak seberapa paham bawah-bawahnya sih. Intinya memang sebenarnya ini berfungsi untuk melembabkan, dan di kulitku dia memang melembabkan, udah itu aja sih. Efek yang lainnya enggak, tapi dibilang melembabkan banget. Untuk dia melembabkannya dalam ukuran serum ya, maksudnya bukan kayak krim atau oil yang benar-benar bisa membuat kulitku tuh lembab banget gitu, enggak. Dia dalam teksturnya serum, dan memang dalam kemampuan serum sih melembabkannya itu. Tapi lumayan oke. Aku pakai ini selama 5 minggu, ini udah pakai selama 5 minggu, dan dia cukup membantu untuk buatku lebih lembab, recovery-nya lebih bagus. Tapi untuk efek-efek kayak bikin bright atau apa, enggak sama sekali. Yang paling aku notice yaitu tadi sih, mengganggu tuh parfumnya. Dan satu lagi, dia kemasannya aku juga nggak suka. Ini tuh masih mending ya, tapi ini tuh agak ya apa gitu menurut aku ya. Jadi ini tuh ini apa, pipet kayak gini. Sebenarnya pipetnya sih oke, cuman nggak tahu kenapa cat emasnya ini loh, ini tuh kalau diputer gini tuh nggak silinder yang perfect gitu, enggak. Jadi kayak lekuk-lekuk gitu, nggak tahu deh. Mungkin kalau misalkan ini dibikin tuh finishnya matte bukan gloss kayak gini, mungkin lebih mewah kali ya, mungkin ya. Sama ini tuh plastiknya tuh udah ini pernah jatuh dan ada sedikit retak, dan ya itu tadi loh, nggak tahu sih kemasannya mereka, mungkin idenya bagus gitu ya, idenya tuh brilian sekali untuk membuat kesan mewah gitu ya, tapi nggak tahu kenapa eksekusinya kok jadinya kayak gini. Tapi nggak masalah sih, aku bukan, masalahnya ya ada, aku tuh orang yang melihat sesuatu dari packaging gitu ya. Orang-orang nggak bakalan terlalu apa namanya, terlalu peduli sama packaging itu kan. Aku tuh peduli sekali dengan packaging gitu kan. Banyak produk-produk yang isinya aku suka tapi packagingnya aku nggak suka gitu ya, dan ini termasuk salah satunya. Si serumnya ini isinya adalah 15 mili, kalau yang ini adalah 50 gram. Ini bukan mili tapi gram, jadi nggak tahu sih berapa mili. Sebenarnya intinya, kesimpulannya, si Lakme ini aku suka banget sama si day creamnya ini. Aku kesulitan untuk cari day cream, dan ini menurut aku lumayan oke. Walaupun aku harus nge-layer lagi sama sunscreen, karena ini nggak mungkin aku pakai sendirian tanpa sunscreen. Si serumnya dia melembabkan, aku tidak menemukan efek apapun di kulitku. Alhamdulillah sih, masalahnya selama aku pakai ini selama 5 minggu ini, kulitku nggak terlalu bermasalah. Paling akhir-akhir ini aku ada jerawat di sini, dan ini bukan dari sini sih, itu nggak tahu dari mana. Aku juga nggak seberapa mungkin karena stres aja akhir-akhir ini. Biasanya aku kalau stres itu memang seperti itu, muncul jerawat tiba-tiba, karena skincareku lumayan stabil beberapa minggu belakangan ini. Dan ini menurut aku sama sekali kedua-duanya tidak membuat kulitku jadi breakout, tapi si apa namanya, si krimnya ini sedikit white cast, itu aja sih paling kesimpulannya, itu aja. Jadi cukup sekian untuk hari ini tentang Lakme. Aku pikir kalau Lakme itu cuman makeup aja, ternyata ada skincare-nya, dan ternyata lumayan oke sebenarnya. Jadi itu tadi tentang Lakme. Thank you so much for watching, semoga bermanfaat. See you.